Ya, selain kemudian polemik soal penghapusan debat cawapres secara khusus ya, kemudian kita juga tahu di awal masa kampanye pemilu 2024 beredar kabar ini soal kebocoran data daftar pemilih tetap yang diduga milik KPU. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data dan mengaku menjual data itu seharga 1,1 miliar rupiah. Komisi Pemilihan Umum mengaku tengah menelusuri perihal kebocoran data pemilih tetap pemilu 2024. KPU menerangkan data tersebut bukan hanya dimiliki oleh KPU tetapi juga Bawaslu dan partai politik peserta pemilu 2024. Data yang diklaim milik KPU itu dibocorkan oleh akun bernama Jimbo Bridge Forums. Sampel data memuat nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta data. Data tersebut diklaim dijual seharga 2 Bitcoin atau 1,14 miliar rupiah. Ketua Komisi Pemilihan Umum menerangkan akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan lembaga Cybercrime Polri, BIN, BSSN, dan Kominfo. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri ya. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. Ya kita terus melakukan penelusuran. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang kalau dijual itu, begitu Pak? Itunya Pak KPU kan. Dia bilang sih tadi bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi kebocoran data pemilih tetap KPU dan meminta KPU lebih berhati-hati agar pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu 2024. Akun media sosial founder Ethical Hacker, Teguh Aprianto, mencuitkan hal tersebut. Ya, saya masih bersama dengan Ketua KPU periode 2021-2022, Bang Ilham Saputra. Tadi ada soal kebocoran data. Nanti mungkin kita akan bahas sedikit soal itu, Bang Ilham. Tapi saya masih mau melanjutkan soal intervensi politik terhadap lembaga KPU atau mungkin ketua KPU yang sekarang akhirnya sebagian dari publik mungkin membacanya demikian karena ada putranya Pak Jokowi di sana. Langsung saja kemudian kita sebut karena mungkin semua juga sudah pada mengerti soal itu. Apakah Anda melihat memang potensi itu pada pemilu kali ini, intervensi dengan segala keadaan yang ada sangat besar? Ya saya kira kemungkinan itu ada ya, bahkan di masa kami juga intervensi itu ada, tapi tergantung kepada bagaimana KPU menyikapinya. Jadi KPU harus paham juga bahwa ini adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun, tidak boleh kemudian mereka terkesan melakukan berpihak kepada pihak manapun gitu ya. Nah jadi kalau itu yang dipijak adalah maka KPU bisa menolak intervensi-intervensi itu. Tetapi kalau pikirannya adalah kemudian untuk ke jabatan berikutnya dan sebagainya, nah itu yang berbahaya buat saya gitu. Jadi memang KPU ini kan memang dia dibuat sebagai lembaga yang mandiri dan bahkan itu ada di konstitusi kita loh. Ya di pasal 22E itu ada jelas bahwa KPU penyelenggara pemilu itu adalah diselenggarakan oleh KPU yang mandiri dan nasional. Ya, jadi itu tidak boleh diintervensi dan saya berharap betul sebetulnya pemerintah di periode manapun, di masa kapanpun itu memahami itu bahwa KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, saya tidak tahu apakah sekarang ada intervensi atau tidak, tetapi kemungkinan itu ada. Ya, bahwa dari sampai kemudian misalnya saja rekrutmen anggota KPU di level kabupaten kota, di level provinsi itu pasti ada. Tapi bagaimana kemudian KPU menyikapinya,
bahwa sekali lagi ada prinsip-prinsip atau azas-azas yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara pemilu. Oke, mengintervensi sampai mengubah format debat menurut Anda juga bisa dilakukan? KPU bisa diintervensi sampai sejauh itu? Kalau di periode kami tidak mau melakukan itu ya. Kalau kemudian sudah sampai level merubah dan segala tidak ya. Tapi kalau menerima usulan seperti RDP sebetulnya, rapat dengar pendapat dengan DPR, itu kan kita memberitahu konsepnya seperti ini. Juga pemberitahuan kita terhadap dapil di era pemilihan ketika itu kita juga sampaikan dapilnya seperti ini. Nah, kalaupun ada masukan sekali lagi kembali kepada KPU. Kalau itu tidak mungkin secara peraturan perundang-undangan sampaikan. Nah, jadi sebetulnya sekali lagi KPU harus menjaga independensi mereka. Banyak kemudian juga mengait-ngaitkan tekanan itu juga besar kepada ketua KPU ya. Dengan berbagai track record yang kemudian publik juga sudah mengetahui soal itu. Meskipun ini adalah sekali lagi dugaan yang kemudian publik baca ya, Bang Ilham. Apa sih yang Anda lihat kemudian dari kepemimpinan KPU saat ini sehingga muncul polemik yang di awal tadi Anda katakan seharusnya KPU tidak perlu memunculkan polemik-polemik yang tidak perlu. Ya, jadi sekali lagi memang gimana, saya harus bicara klise soal ini, bahwa KPU harus kembali melihat bahwa mereka harus berintegritas, mereka harus melihat bahwa mereka ini adalah lembaga yang independen, yang mandiri, yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Nah, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan tergantung kepada mereka ini KPU, lembaga KPU mau diapakan, mau dikemanakan. Mereka ini artinya ketua komisioner-komisioner periode sekarang yang mau dikemanakan gitu lah. Kalau kemudian KPU ini menjadi corong penguasa, ya maka pemilunya akan berantakan saya kira. Demokrasi di Indonesia akan semakin menurun. Tetapi kalau KPU ingin kemudian penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang mandiri dan independen, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik manapun, maka sekali lagi kita bisa berharap kepada KPU periode ini agar kemudian penyelenggara pemilu kita ini bisa transparan, bisa fair, ya, tidak ada fraud atau tidak ada kecurangan. Nah, kalau sekarang kemudian publik mungkin sudah meragukan soal independensi, soal netralitas dan lain sebagainya begitu ya, dari ya paling tidak dari yang soal mengubah soal debat cawapres inilah. Bagaimana kemudian bingung juga kan kemudian berkomentar ya Bang Ilham. Back to the rule lah, kembali kepada peraturan perundang-undangan lah. Jalankan itu saja, kemudian konsisten dengan jalan itu ya, dan tidak ada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah secara jelas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu harus seperti itu, harus seperti undang-undang gitu ya, seperti yang dikatakan undang-undang. Nah, itu saja kalau menurut saya. Nah, ini KPU harus berbenah lah menurut saya. Saya ingin menyatakan bahwa pengalaman periode saya gitu ya, intervensi terhadap KPU itu ada. Tetapi tergantung kepada penyelenggara pemilu ketika itu yang memegang jabatan ketika itu, ya menyikapi terhadap intervensi ini. Kita tidak bisa diintervensi gitu ya, tetapi kalau masukan dan terkait dengan hal-hal teknis, kemudian juga mereka misalnya anggota DPR menyampaikan bahwa di daerah mereka KPU-nya seperti ini tolong diperbaiki, ya itu nggak ada masalah dong, itu kan sebagai mitra kerja. Tetapi tidak bisa diintervensi untuk kemudian membawa kepentingan atau kemudian menguntungkan kepentingan kekuatan politik tertentu. Nah, itu tidak boleh. Apa yang harus diubah? Apa yang harus dibenahi? Tadi katakan KPU harus berbenah. Apa yang harus dibenahi sejauh ini? Ya misalnya saja kan kemarin ada kontroversi terhadap verifikasi partai politik misalnya saja. Ya itu kan sudah ada bukti dan sebagainya, walaupun kemudian DKPP memberikan peringatan kepada beberapa orang yang terlibat dalam kondisi itu. Kemudian belum lama juga Pak Ketua Hasim ada terkena peringatan DKPP misalnya terhadap beberapa case misalnya. Atau kemudian juga yang ketiga terakhir isu ini gitu ya, isu yang menyatakan bahwa KPU merubah format debat cawapres misalnya. Nah, ini kan kontroversi-kontroversi ini sekali lagi ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Nah, harus dirubah dari sekarang bahwa kemudian KPU harus kemudian benar-benar fokus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menampakkan jati dirinya bahwa mereka tetap independen dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, Bang Ilham, sanksi ya kalau kemudian ditemukan ada yang tidak wajar misalnya dari keputusan mengubah debat cawapres ini. Banyak yang kemudian juga melihat ada instrumen DKPP seharusnya yang kemudian bisa bersuara. Ini bagaimana soal itu? Ya, DKPP memang
bukan lembaga yang berperan aktif ya, dia melakukan pencegahan. Dia bisa bertindak ketika ada laporan. Nah, jadi masyarakat jika kemudian merasa dirugikan atau merasa bahwa kemudian ada potensi pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu, itu bisa dilaporkan kepada DKPP. Nah, tinggal kita di KPP bekerja, membuktikan, menyidangkan apakah kemudian ada indikasi pelanggaran etik di situ. Nah, maka DKPP yang akan memutuskan. Dan dalam case mengubahkan format debat cawapres ini juga Anda melihat seharusnya bisa kemudian dilaporkan ke DKPP? Bisa kalau kemudian ada yang merasa dirugikan, merasa bahwa ini adalah KPU dianggap melanggar etik, ya silakan saja dilaporkan. Nanti DKPP yang akan bekerja. Dan itu bisa kemudian dilaporkan oleh siapa saja sebetulnya? Oleh siapa saja bahwa kemudian merasa bahwa ada potensi pelanggaran etik. Di luar DKPP, apakah ada instrumen lain yang kemudian bisa memberikan sanksi kalau kemudian ada dianggap ini bermuatan politis misalnya? Terkait dengan administrasi pemilu, bisa juga Bawaslu sebenarnya. Bawaslu bisa saja kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh KPU merubah format debat ini adalah pelanggaran misalnya saja. Bawaslu bisa memberikan semacam rekomendasi untuk kemudian tidak bisa seperti ini. Gitu. Nah, apakah kemudian Bawaslu-nya mau atau tidak? Mau atau tidak? Karena ini soal will ya, soal keinginan mereka. Apakah kemudian pemilu ini bisa berjalan dengan demokratik atau tidak? Ya, melihat keadaan sampai hari ini ya, Bang Ilham, saya yakin mungkin sebagian dari komisioner sekarang mungkin Anda kenal ya, atau rekan Anda juga. Ada tidak sih komunikasi misalnya atau diskusi pembicaraan soal ini loh? Anda sebagai yang pernah menjabat misalnya memberikan saran atau menangkap bagaimana suara publik yang ini kan tidak bisa dibendung ya. Ini ingin saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya sudah hampir 1 tahun lebih ya untuk tidak menjabat lagi dari April 2022 tidak pernah diundang KPU untuk dimintai pendapatnya. Sama seperti semua periode kami juga seperti itu. WA saja bahkan tidak ada. Dulu periode kami dalam beberapa case-case yang memang kami perlu masukkan dari pendahulu kami undang mereka. Kami minta masukan, bahkan kami ada transfer knowledge namanya. Ada acara khusus berapa hari dengan mereka, kita kemudian melakukan semacam sharing deh, pengalaman-pengalaman periode sebelumnya kepada kami agar kemudian ada hal-hal negatif yang tidak boleh dilakukan lagi pada periode berikutnya. Misalnya seperti itu. Atau kemudian ada... itu pernah dilakukan di periode Anda? Pernah dilakukan periode dari periode 2012-2017 kepada kami yang periode 2017-2022. Nah, kemarin kami sama sekali tidak ada. Oke. Ada upaya untuk berkomunikasi, membuka... Ya kami tentu, karena sudah tidak menjabat, kami menunggu undangan saja gitu ya, menunggu undangan. Karena kami kan tidak punya power lagi untuk kemudian bisa memberikan masukan kepada mereka. Pernah sekali kami memberikan masukan, itu pun tapi tidak diundang khusus, malah kami yang kemudian memberikan masukan kepada mereka bersama Prof. Ramlan ketika itu terkait dengan tadi isu-isu yang tidak baik juga terhadap penyelenggaraan kinerja KPU ketika itu. Kami diterima dan kami sampaikan apa yang sudah kami sampaikan. Tetapi setelah itu terkait dengan beberapa kali tahapan, gitu, misalnya soal logistik, soal terkait dengan tahapan-tahapan lain, itu tidak pernah diundang. Dan kalau sekarang di layar ini Anda bisa memberikan saran kepada ketua KPU atau komisioner yang lain begitu, menyikapi situasi yang ada, apa yang mau Anda sampaikan sebetulnya, Bang? Saya ingin sampaikan bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak buktikan bahwa KPU adalah lembaga independen tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Nah, itu yang paling penting kemudian yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang berada di KPU sekarang. Artinya kekhawatiran itu memang nyata ya, bahwa ada kemungkinan atau dugaan intervensi dan lain-lain. Saya tidak ingin menyatakan itu ada atau tidak, tetapi tentu akan muncul spekulasi dan interpretasi terhadap apa yang dilakukan atau kemudian dikeluarkan KPU mengeluarkan kebijakan terkait dengan beberapa tahapan-tahapan pemilu. Ya, KPU mungkin menjadi lembaga terakhir mungkin ya, atau ada kemudian lembaga yang lain setelah ini yang menjadi sorotan dari publik setelah aparat diduga ikut intervensi, ada cipta kondisi dan lain sebagainya. Dan KPU juga beberapa waktu belakangan mulai diwanti-wanti oleh society begitu ya, civil society untuk hati-hati jangan sampai kemudian KPU ikut bermain sebagai wasit, justru ikut bermain. Bahkan beberapa paslon
sudah lantang menyuarakan soal itu. Bagaimana kemudian Anda melihat pemilu kita ini ke depan ini sampai Februari atau mungkin nanti ada di putaran kedua dengan trust yang mungkin tergerus kalau KPU tidak berbenah seperti yang Anda katakan. Kita di segmen terakhir, kami akan segera kembali sesaat lagi.